Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah salah satu materi dalam pelajaran matematika yang sangat penting untuk dikuasai. Hal ini dikarenakan materi ini merupakan salah satu materi dasar dan sangat banyak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi-materi lain yang akan dipelajari saat SMA ataupun kuliah nanti. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-temannya yang lain. Simak pembahasan sampai selesai, jangan ada yang di-skip supaya penjelasannya dapat tersampaikan dengan baik. Oke, kita mulai saja ke pembahasan soalnya. Oke, untuk materi persamaan kuadrat, yang pertama harus kita ketahui mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita dapat mengenal yang mana persamaan kuadrat, yang mana bukan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang dimana a-nya itu tidak boleh bernilai 0. Karena jika a bernilai 0, maka persamaannya menjadi bx tambah c yang sama dengan 0. Dan itu bukan persamaan kuadrat, melainkan persamaan linear. Nah, di sini saya tuliskan keterangannya. Yang pertama, x itu adalah sama dengan variabel. Nah, yang kedua, untuk nilai a itu adalah sama dengan koefisien. Ini saya singkat koefisien dari variabel x kuadrat. Selanjutnya ada nilai b. B itu adalah koefisien dari variabel x. Dan terakhir itu kita punya C sama dengan koefisien dari X berpangkat 0 atau dinamakan juga dengan konstanta. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui dari materi persamaan kuadrat adalah bagaimana caranya menentukan atau mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk mengetahui akar-akar itu dapat juga nama lainnya. Nama lainnya yaitu adalah sama dengan solusi. Nah, akar-akar ataupun solusi adalah nilai dari x yang memenuhi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat itu maksimal paling banyak itu terdiri dari dua nilai yang berbeda. Nah, yang dimana jika kita substitusi x sama dengan akarnya itu, maka memenuhi persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah metode pemfaktoran. Ini adalah metode yang paling sering umum digunakan dan juga yang paling mudah. Yang kedua adalah melengkapkan. Di sini dituliskan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk pembahasannya sebentar akan kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Oke, yang pertama kita akan membahas metode pemfaktoran dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, pertama untuk metode pemfaktoran, jika saya punya persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka bentuk ini akan kita ubah menjadi bentuk kita faktorkan ax kuadrat tambah bx tambah c menjadi ax ditambah m, lalu saya kalikan dengan ax ditambah n, kemudian saya bagi dengan nilai a, itu sama dengan 0. Nah, jadi kita ubah dari bentuk persamaan kuadrat biasa menjadi bentuk persamaan kuadrat juga, namun dalam bentuk pemfaktoran atau perkalian. Nah, yang dimana nilai m dan n ini memenuhi m kali n itu sama dengan a kali c, dan jika dijumlahkan m tambah n itu sama dengan b. Nah, untuk pendalaman teori maka kita akan menggunakan contoh soal. Di sini saya punya persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya nilai a sama dengan 2. Kemudian nilai B sama dengan 7 dan nilai C sama dengan 3. Nah, kita akan mengubah bentuk umum ini, bentuk
biasa kita ubah menjadi bentuk ya seperti yang bentuk perkalian. Maka dapat saya tuliskan bentuknya menjadi 2x saya kalikan dengan 2x karena 2 adalah koefisien dari x kuadrat yaitu merupakan nilai a. Kemudian saya bagi dengan a yaitu 2. Ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai m dan n yang memenuhi m kali n itu sama dengan 2 kali 3 yaitu sama dengan 6 dan m tambah n itu sama dengan 7. Nah, dapat kita lihat 6 itu sama dengan 1 kali 6 dan bisa juga 2 kali 3. Nah, kita cari antara dua pasangan ini yang jika dijumlahkan hasilnya 7. Nah, tentu ya, pasangan yang kita ambil adalah pasangan 1 dan 6. Sehingga di sini saya tuliskan ini di sini plus 1, di sini plus 6. Nah, selanjutnya dari sini dapat saya sederhanakan 2x tambah 6 saya bagi dengan 2, maka di sini menjadi x plus 3. Sehingga persamaannya menjadi 2x tambah 1, kemudian saya kalikan dengan x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita lihat tujuan dari pemfaktoran adalah mengubah persamaan kuadrat menjadi perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, karena perkalian yang menghasilkan 0 akibatnya atau konsekuensinya adalah salah satu bilangan dari kedua bilangan yang dikalikan itu bernilai 0 ataupun kedua-duanya bernilai 0. Sehingga di sini saya tuliskan 2x tambah 1 itu sama dengan 0 atau x tambah 3 itu sama dengan 0. Akibatnya di sini pertama kita punya 2x tambah 1 sama dengan 0, maka kita peroleh 2x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/2. Nah, yang kedua x tambah 3 itu sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua akar atau dua solusi dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita melangkah ke metode selanjutnya. Oke, untuk di metode kedua ini kita akan menggunakan persamaan kuadrat yang sama, yaitu 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0 untuk membandingkan hasil yang akan kita peroleh dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Nah, yang pertama di sini kita punya persamaan awal, yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Yang selanjutnya akan saya bagi, semua suku-sukunya ini akan saya bagi dengan nilai a, yaitu koefisien dari x kuadrat. Maka menjadi x kuadrat ditambah 7/2x ditambah 3/2. Ini sama dengan 0. Kita bagi 2, juga nilainya tetap 0. Nah, selanjutnya 3/2 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga di ruas kiri kita punya x kuadrat tambah 7/2x ini sama dengan negatif 3/2. Nah, selanjutnya untuk di ruas kiri saya tuliskan x kuadrat tambah 7/2x, lalu kemudian saya tambahkan dengan setengah dari 7/2 yaitu 7/4. Kemudian 7/4 ini kita kuadratkan, itu sama dengan, nah karena ini ada tanda sama dengan, maka di ruas kiri harus kita juga jumlahkan dengan 7/4 berpangkat 2. Sini saya tuliskan negatif 3/2 ditambah 7/4 ini juga berpangkat 2. Nah, adapun alasan dengan menambahkan 7/4 berpangkat 2 ini adalah berdasarkan sifat dari binomial, yang dimana bentuk a tambah b berpangkat 2 ini menjadi a kuadrat ditambah 2 kali a kali b ditambah b kuadrat. Nah, bentuk yang ada di ruas kiri ini sama dengan bentuk yang ini, sehingga kita akan mengubah bentuknya menjadi a tambah b berpangkat 2. Nah, sehingga untuk yang di ruas kiri ini dapat saya tuliskan menjadi x ditambah 7/4, kemudian ini berpangkat 2. Nah, coba teman-teman gunakan bentuk rumus yang ini, maka akan kita mendapatkan bentuk yang ada di atasnya. Ini sama dengan negatif 3/2. Nah, pembilang dan penyebut masing-masing kita pangkatkan, ini menjadi 49/16. Selanjutnya kita punya x tambah 7/4 berpangkat 2 sama dengan, ini kita operasikan seperti biasa, per 16. Bagi 2, 8, kali negatif 3, negatif 24.
ditambah dengan 49. Nah, di sini kita lanjut. Maka kita punya X tambah 7 per 4 berpangkat 2 ini sama dengan negatif 24 tambah 49 yaitu 25 per 16. Oke, selanjutnya kita punya X tambah 7 per 4. Kita tarik akarnya. Maka ini sama dengan plus minus akar 25 per 16. Nah, sama dengan tadi bentuk kuadrat, maka ini kita tarik akarnya pembilang dan penyebut, maka kita peroleh X tambah 7 per 4 ini sama dengan plus minus akar 25 yaitu 5, akar 16 yaitu 4. Sehingga saya peroleh nilai X itu sama dengan negatif 7 per 4 plus minus 5 per 4. Maka kita tuliskan nilai X1 itu kita ambil tanda plus, tanda tambah, maka menjadi negatif 7 per 4 tambah 5 per 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Negatif 7 tambah 5 yaitu negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk akar yang kedua, kita ambil tanda kurang. Negatif 7 per 4 kurang 5 per 4. Ini sama dengan negatif 7 kurang 5 yaitu negatif 12 per 4 atau sama dengan negatif 3. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri bahwa hasil yang kita peroleh sama dengan metode yang pertama tadi, karena memang pada dasarnya persamaan kuadrat yang digunakan juga persamaan yang sama. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode rumus ABC. Oke, kita melangkah ke metode yang terakhir, yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC sendiri, diketahui rumusnya adalah X1, 2, yaitu X1 dan X2 itu dapat diperoleh dengan cara negatif B plus minus akar D, lalu dibagi dengan 2A. Nah, untuk D sendiri, D itu pada persamaan kuadrat diketahui dengan istilah diskriminan, yang dimana rumusnya adalah sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, di sini A, B, dan C itu adalah koefisien-koefisien dan konstanta yang ada pada bentuk umum persamaan kuadrat. Sehingga untuk rumus ABC ini dapat juga saya tuliskan menjadi X1, 2 ini sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C, kemudian dibagi dengan 2A. Nah, sama seperti dengan dua metode sebelumnya, kita akan menggunakan persamaan kuadrat ini. Persamaannya itu 2x kuadrat tambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kembali lagi di sini kita punya nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 7, dan nilai C sama dengan 3. Maka kita tuliskan rumusnya X1, 2-nya atau akar-akarnya yaitu sama dengan negatif B berarti negatif 7 plus minus akar B kuadrat yaitu 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3. Kemudian kita bagi dengan 2A berarti 2 kali 2. Maka ini sama dengan negatif 7 plus minus akar. Di sini 49 kurang 24 yaitu 49 kurang 24. Dibagi dengan 4. Kita lanjut, di sini kita peroleh nilai X1, 2-nya itu sama dengan negatif 7 plus minus akar 49 kurang 24 yaitu akar 25 dibagi dengan 4. Maka ini sama dengan negatif 7 plus minus 5 dibagi 4. Nah, untuk X1-nya kita gunakan tanda penjumlahan, maka menjadi negatif 7 plus 5 per 4. Ini sama dengan negatif 2 per 4 atau sama dengan negatif 1 per 2. Begitupun juga untuk X2-nya kita gunakan tanda negatifnya atau tanda pengurangannya. Negatif 7 kurang 5 per 4 ini sama dengan negatif 12 per 4 ini sama dengan negatif 3. Nah, dapat teman-teman lihat dari ketiga metode ini menghasilkan akar-akar atau solusi yang sama. Nah, silahkan teman bandingkan sendiri yang mana teman-teman yang paling suka dari ketiga metode untuk menentukan persamaan kuadrat ini.
Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum saya lanjut, kita ingat kembali rumus dari rumus ABC, yaitu sama dengan X1,2 ini sama dengan negatif B plus minus akar D, lalu saya bagi dengan 2A. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini ditentukan oleh nilai D, yang dimana jika saya punya kondisi pertama, jika D-nya bernilai positif, yaitu lebih besar daripada 0, maka akar-akarnya dapat kita lihat di sini seperti di contoh persamaan kuadrat yang sebelumnya, maka akar-akarnya real, artinya ada, real, dan berbeda. Kalau berbeda berarti terdiri dari dua nilai solusi, atau dua solusinya, atau dua akar-akarnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika D itu sama dengan 0? Maka dapat kita peroleh akar-akarnya real, namun kita lihat jika di sini D itu bernilai 0, maka di sini menjadi akar-akarnya X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar 0. Yang dimana kita ketahui tambah 0 maupun dikurang 0 itu nilainya tetap sama. Artinya ketika D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan kembar. Artinya bisa juga saya katakan akar-akarnya cuma satu. Nah, bagaimana jika D atau diskriminannya itu bernilai 0, maka dapat kita lihat akar-akarnya itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Karena jika D bernilai negatif, tidak ada nilai akar yang bernilai negatif. Maksudnya tidak ada akar dari nilai negatif. Ya, teman-teman bisa paham sendiri ya. Selain itu, pembahasan yang akan kita jelaskan di sini yaitu hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan di sini kita punya persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang dimana akar-akar dari persamaan ini adalah X1 dan X2. Maka berlaku jika X1 saya jumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan negatif B per A. Negatif B per A. Nah, adapun perkaliannya X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, contohnya untuk persamaan kuadrat yang tadi, 2X kuadrat tambah 7X ditambah 3 itu sama dengan 0. Akar-akarnya tadi kita peroleh X1 adalah negatif 1/2 dan X2 itu sama dengan negatif 3. Nah, coba kita jumlahkan. Jika saya jumlahkan X1 tambah X2 nya itu sama dengan negatif 1/2 ditambah 3 berarti kurang 3. Ini menjadi negatif 1/2 kurang 6/2, ini sama dengan negatif 7/2. Nah, negatif 7 ini sama saja dengan negatif B per A. Kan di sini B-nya sama dengan 7, A sama dengan 2. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? X1 kali X2 ini sama dengan, berarti negatif 1/2 dikalikan dengan negatif 3, ini menjadi negatif-negatif berarti 3/2. Nah, 3-nya ini adalah sama dengan C, dan 2-nya ini adalah sama dengan A. Oke, selanjutnya materi yang tidak kalah penting dalam materi persamaan kuadrat adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Nah, pembahasan ini adalah kebalikan dari pembahasan sebelumnya, yang dimana pembahasan sebelumnya adalah bagaimana caranya kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui persamaan kuadratnya, dan yang ini adalah bagaimana caranya kita menyusun persamaan kuadrat, yang dimana untuk kasus yang pertama jika diketahui akar-akarnya, dan yang kedua adalah jika diketahui hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, yang pertama jika diketahui akar-akarnya. Nah, jika di sini diketahui akar-akarnya, misalkan akar-akarnya terdiri dari X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya, atau jika kita susun persamaan kuadratnya menjadi X dikurang X1 lalu sekalikan dengan X kurang X2, ini sama dengan 0. X-nya itu adalah variabel,
sedangkan X1 dan X2 adalah akar-akar yang sudah diketahui. Nah, sebagai contoh, tadi kita punya X1 itu sama dengan negatif 1/2, dan untuk X2-nya itu sama dengan negatif 3. Maka dari sini kita tuliskan persamaan kuadrat, kita susun persamaan kuadratnya menjadi X dikurang X1 berarti menjadi tambah, di sini tambah 1/2, kemudian saya kalikan dengan X di sini kurang negatif 3 berarti menjadi plus 3, ini sama dengan 0. Nah, kita kali silang berarti X kali X kuadrat, X kali 3 menjadi plus 3X, ini 1/2X, lalu saya tambahkan dengan 1/2 kali 3 yaitu 3/2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat 3 tambah 1/2, ini menjadi 2 kali 3 6, tambah 1 menjadi 7, berarti plus 7/2X ditambah 3/2 sama dengan 0. Nah, sebenarnya untuk persamaan kuadrat sampai sini pun sudah dinamakan persamaan kuadrat. Namun jika untuk menghilangkan bentuk pecahan, maka dapat kita tuliskan kedua ruas sama-sama kita kali 2, maka menjadi 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang tadi sudah kita gunakan untuk menentukan akar-akarnya. Dan yang kedua adalah jika diketahui hasil jumlah dan hasil kalinya. Nah, jika diketahui hasil jumlah dan hasil kalinya, maka persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat, lalu saya kurangi dengan hasil jumlah, lalu saya tambahkan dengan hasil kali sama dengan 0. Nah, tadi di soal tadi kita ketahui hasil jumlahnya yaitu X1 tambah X2. Misalkan diketahui X1 tambah X2-nya adalah negatif 7/2, dan hasil kalinya yaitu X1 kali X2 itu sama dengan 3/2. Nah, cara ini lebih mudah, maka langsung saja kita substitusikan, kita masukkan nilai hasil jumlah dan hasil kalinya, maka kita peroleh persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat, saya kurangi dengan hasil jumlahnya yaitu berarti kurang negatif berarti menjadi plus 7/2X, saya tambahkan dengan hasil kalinya yaitu 3/2, ini sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita perkalikan dengan penyebutnya supaya untuk menghilangkan bentuk pecahan menjadi 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Oke teman-teman, untuk materi persamaan kuadrat saya rasa cukup sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan membahas latihan-latihan soal mengenai persamaan kuadrat, mulai dari soal-soal yang mudah sampai soal-soal tingkat HOTS. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan share ke teman-temannya sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari penjelasan yang ada pada video ini. Adapun untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar, begitupun juga jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.